Siap. Haleluya, saudara-saudara, berjumpa lagi dengan Pendeta Saifuddin Ibrahim yang selalu senang di dalam menginjil, gembira, apalagi kalau bertemu dengan teman-teman tokoh-tokoh murtadin dari seluruh Indonesia. Saya tetap datang, bahkan keluarga-keluarga saya di akhir-akhir ini saya datangin semua. Kalau kemarin saya live dengan seorang anak muda, Effendi Usman, yang rajin menginjil dan berani untuk menyatakan firman Tuhan. Bahkan Effendi Usman itu diancam-ancam sama keluarganya, saudaranya sendiri, temannya juga. Tetapi sekali Yesus tetap Yesus. Kabar sukacita, yaitu kabar gembira itu, Yesus lahir, bangkit, hidup kembali, dan akan datang untuk kedua kalinya menjemput setiap orang-orang salehnya. Nah, sekarang ini tidak secara kebetulan bahwa saya bertemu dengan satu lagi tokoh murtadin Serambi Mekah, dan saya pernah jumpa dengan beliau sebelum saya masuk penjara. Mari kita kenalan dulu, Bapak Aliuddin. Ya, shalom. Saudara kekasih dimanapun Anda berada, berjumpa dengan saya Aliuddin. Kembali lagi saya menyapa Anda, Aliuddin. Saya dari Aceh. Ya, salam sehat, kuat selalu ya. Ini perjumpaan saya dengan Abi Saifuddin Ibrahim. Beberapa tahun lalu, saya mungkin 10-11 tahun yang lalu saya jumpa di Aceh, dan jumpa di Jakarta, dan jumpa lagi di Papua. Kali ini kami berjumpa lagi ya. Beliau juga termasuk senior saya. Jadi murtadin, gereja murtadin, beliaulah ketua kami, antek-anteknya. Ya, Tuhan Yesus baik. Sehingga kami Tuhan pertemukan ya. Ada beberapa kali Tuhan pertemukan kami. Kali ini Tuhan pertemukan kami di suasana hari ini ya. Sekali lagi salam sehat, kuat selalu. Haleluya. Haleluya. Begini, kok bisa-bisanya orang Aceh terima Yesus? Itu apa sebenarnya? Kok berani masuk Kristen gitu? Ya, karena saya sudah banyak bicara di beberapa YouTube ya. Sedikit saya bicara lagi sedikit. Tadinya saya tidak suka dengan orang Kristen. Saya sangat benci dengan orang Kristen. Kalau bisa orang Kristen saya bunuh atau saya bom. Entah kenapa saya berpikir seperti itu. Nah, padahal sesekali saya bertemu dengan teman-teman saya orang Kristen. Ya, dan suatu hari saya bertemu dengan orang Kristen yang sangat cinta dengan Tuhan. Dia bukan pendeta, dia bukan penginjil, dia seorang yang sangat sederhana. Namanya Hatman Budiarjo. Waktu saya berjumpa dengan dia bicara tentang Yesus. Saya dengar nama Yesus itu sudah saya tidak suka. Saya tidak senang dengar nama Yesus itu. Itu suatu kekejian buat saya. Itu suatu penghinaan. Nama Yesus, nama yang menjijikkan dalam hidup saya. Dan dia ceritakan nama Yesus itu. Saya tidak senang dia ceritakan nama Yesus itu. Telinga saya sakit. Saya tidak suka dengan orang ini. Saya ketahui dia orang Kristen, benar-benar saya tidak suka dengan orang ini. Tetapi berjalan waktu, saya lihat dia sangat baik, dia sangat ramah. Lewat seseorang inilah saya melihat ada nilai-nilai kehidupan yang saya suka, yang saya sangat senangi. Kenapa? Dia baik, dia ramah, dia tulus. Tadinya saya curiga, jangan-jangan dia ingin mengkristenkan saya. Dia pura-pura baik, ingin mengajak saya, ingin membawa saya kepada Kristen. Tapi saya lihat dia tenang. Setiap saya tanya dia jawab dengan penuh kasih. Dan sampai akhirnya saya lihat dia memang betul-betul orang baik. Karena banyak waktu, berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan mengikuti bulan, saya lihat orang ini sangat baik. Dia benar-benar baik. Jadi bingung saya, ada orang sebaik seperti ini. Tadinya kan saya curiga. Begitu saya hidup dengan dia, kami bersama-sama, saya lihat memang dia baik. Dia suka berdoa. Tadinya saya berpikir, masa berdoa, main gitar diam, saya intip-intip begini. Karena satu kamar, dalam hati saya, bodoh sekali ini orang kafir. Dia berdoa, dia petik gitar, dia diam. Dia baca Alkitab, saya nggak mau kalah. Saya baca Al-Quran. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabul. Saya baca begitu.
Saya dalam hati saya lebih baik, saya lebih bagus, agama saya lebih bagus. Tetapi makin banyak hari saya dengan teman ini, saya dapati dia sangat baik. Malu saya dengan orang ini. Dia tidak pernah ajak saya, ayo ke gereja, ayo kita datang ke gereja. Tidak. Tapi hidupnya, saya lihat menjadi contoh teladan dalam hidup saya. Dan saya bertanya dengan Tuhan begini, ya Allah ya Rabbi, kenapa kau jumpakan aku dengan kawan ini? Aku suka dia, aku senang dia. Karena dia ramah, karena dia baik. Tapi aku tidak suka agamanya, agama Kristen. Karena saya dengar dari orang tua saya, mereka bilang mengatakan orang Kristen itu orang kafir. Saya tidak suka dengan agamanya, dan saya tidak suka dengan Tuhannya. Dan karena banyak sekali waktu saya dengan dia suka berdoa, saya sharing sama dia jelaskan, telinga saya sakit, hati saya sakit, dia jelaskan, semakin dia jelaskan, semakin tidak terima dalam pikiran saya, semakin berontak hati saya. Tapi lihat dia hidupnya, cara hidupnya, teladan yang dia berikan. Jadi saya suka dengan orang ini. Saya butuh hidup seperti ini, damai, memperhatikan saya, peduli dengan saya. Coba bayangkan, saya orang yang tidak jelas, dia peduli dengan saya. Kalau saya pikir-pikir, apa untungnya dia? Saya bukan orang kaya, saya bukan orang hebat, tapi dia peduli dengan saya. Saya suka ini. Saya butuh kasih. Saya butuh persahabatan. Saya butuh persaudaraan. Dan saya dapat terhadap orang yang saya pikir, orang ini orang kafir, saya dapatkan persaudaraan, saya dapatkan persahabatan, saya dapatkan kasih. Sampai akhirnya saya tanya dengan Tuhan, ya Allah ya Rabbi, saya menangis. Kenapa Tuhan, ya Engkau ya Allah jumpakan aku dengan teman ini? Barulah roh Tuhan menuntun saya, membimbing saya, untuk saya mengerti cerita teman ini tentang Yesus, tentang Isa Al-Masih. Dia datang dan mulailah teringat. Saya seperti Tuhan ingatkan, Isa Al-Masih nanti akan datang di dunia dan akhirat. Dia Imam Mahdi, dia lahir dari roh Tuhan. Ya, sukma nafas Allah itu. Dia berbeda dengan kita manusia karena persetubuhan antara bapak dan mama saya, sehingga ada saya. Tetapi dia berbeda. Dan jadi saya teringat dengan cerita ini. Ya, dia lahir dari roh Tuhan itu. Kalam Allah, kalimat Allah. Apa yang dikatakan Tuhan jadi. Ya, kun fayakun, jadi, maka jadi. Dan firman itu menjadi manusia. Mulailah seperti Tuhan itu memberi pengertian kepada saya. Yesus datang ke dunia ini untuk menebus dosa manusia. Ya, hanya orang, dia ceritakan orang dari surga, dia ceritakan sampai akhirnya Tuhan beri pengertian kepada saya, sampai saya mengerti hanya orang dari surga lah yang datang ke dunia ini, yang dapat menjemput kita naik ke surga bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah Bapa itu. Ya, Tuhan kasih pengertian dan saya menangis. Saya banyak dosa. Dosa saya banyak sekali. A, B, C, D seperti bercermin saya. Bahkan yang luar biasa lagi, dosa yang sudah lama, sudah lupa saya. Tuhan lihat, Tuhan ingatkan saya. Dan dosa yang sedang berjalan Tuhan nampakkan kepada saya. Tidak tertahankan saya menangis. Saya menangis. Dan menangis barulah Tuhan ingatkan. Yesus mati di kayu salib. Darahnya tercurah untuk menebus dosa saya. Alkitab mengatakan dia menjadi anak domba yang tidak bercacat, tidak melakukan kesalahan, tidak melakukan hal dosa. Dia tidak bercacat, dia melakukan yang benar. Dan seperti Tuhan sendiri memberi pengertian saya, sampai saya menangis, meraung-raung saya menangis, saya sujud menangis. Bayangkan, itu lantai saya pukul, sampai saya pukul Tuhan. Dan saya akui Tuhan Yesus hari ini, detik ini, aku yakin dan percaya Engkaulah Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bukan dikatakan orang lain, bukan dikatakan dia. Hari ini aku mengalami Tuhan. Dan disitulah saya senang, saya gembira, saya bebas. Saya merasa diri saya memiliki Tuhan. Saya merasa ada Tuhan. Dan saya mempercayai Yesus Kristus, Tuhan dan Raja dalam hidup saya. Saya seperti berkemenangan. Saya bersuka cita sekali. Saya senang sekali hari-hari saya kalau dia cerita lagi tentang Tuhan. Saya dengar ada temannya, ada satu lagi sahabatnya namanya Mas Godwin ya. Dia ada di Bandung sekarang.
Dia cerita saya senang, ada orang lain cerita saya senang, jadi gembira. Inilah kesukaan, inilah kelepasan saya dari beban, masalah, persoalan, intimidasi dalam pikiran saya dan hati perasaan saya. Saya senang dengan Tuhan. Sampai saat hari ini saya bersuka cita dengan Tuhan. Dan tidak sabar saya ingin menceritakan Tuhan yang saya alami, yang saya rasakan kepada orang lain. Supir angkot, supir Gojek, ya, supir Grab, ya. Siapa aja saya coba injili, pedagang, preman-preman yang berjumpa dengan saya lagi. Apalagi kalau dia bertanya, nggak sabar saya ingin cerita tentang Tuhan itu. Tuhan baik, saya merasakan Tuhan. Dan Tuhan dengan jelas memberi pengertian kepada saya manusia yang selalu condong jatuh dalam dosa. Kalau saya bersalah, saya berdosa, tidak ada damai dalam hidup saya menjadi susah, saya menjadi gelisah. Inilah Tuhan itu yang memberi pengertian kepada saya untuk saya dapat mengenali diri saya. Saya sekarang kenal dengan diri saya. Saya tahu diri saya. Kalau ada celah sedikit aja dalam pikiran saya, hati saya salah sedikit saja, saya dapat melihat inilah Tuhan. Dulu saya tidak tahu Tuhan. Saya tidak mengerti Tuhan. Ya sholat, ya puasa, saya lakukan puasa 1 bulan, ya sholat, bahkan saya ajar mengaji, orang-orang mengaji alif, bata, harus jelas. Karena itu sudah dinilai, diajar nilai-nilai itu. A, kalau yang begini A, harus jelas. K, dengan harus jelas. Sin, kalau dikasih titik menjadi shin. Yang begini swah, harus jelas. A dengan A, harus jelas. Nggak boleh salah, kalau saya dipukul sama orang tua saya. Tetapi kebanyakan orang-orang sekarang banyak yang salah-salah, ya, misalnya Allahu Akbar, Allah sudah salah kan? Sampai nilai-nilai seperti itu diajar kepada kami waktu kami di Sumatera. Ini yang diajarkan oleh orang tua saya dan tertanam dalam hidup saya. Sampai-sampai saya masih ingat ayat-ayat itu dan beberapa ayat-ayat dalam Al-Quran saya ingat. Sudah 30 tahun saya percaya dengan Tuhan. Tetapi saya masih ingat. Saya baca, saya masih ingat. Kenapa saya masih ingat? Karena belum hilang ingatan saya. Belum cukup tua saya melupakan ayat-ayat itu. Makanya saya masih ingat. Ya, dengan logat-logat saya. Nah, ini kadang-kadang ada yang komentar. Ya, banyak yang komentar, itu bukan orang Aceh, itu orang Batak. Ya, saya terkontaminasi sedikit dialek saya. Ada Medan, ada Timur. Saya ada sering datang ke Timur. Timur sampai ke Dili saya datang ke sana. Kupang, Dili, Alor, saya sudah sana. Jadi dialek sudah terkontaminasi. Dan saya banyak sekali datang ke Malaysia. Jadi terkontaminasi logat saya. Makanya ada yang mengatakan saya bukan orang Aceh. Ya, di YouTube lain saya ada bicara banyak sekali. Dan saya sangat tahu bahasa Aceh. Walaupun saya terkontaminasi, bahasa Aceh saya dialeknya agak berbeda. Ya, tapi saya masih ingat. Sekalipun ada 1-2 kadang-kadang lupa, tapi kalau orang berbicara saya sangat ingat sekali karena sudah lama sekali saya tinggalkan Aceh. Itulah menunjukkan katanya saya bukan orang Aceh. Saya beritahu kepada orang-orang Aceh, pemimpin kita Abu Abi senior tokoh GAM. Bagaimana itu? Dia tidak tahu. Dia ada di Swedia. Dia tidak tahu bahasa Aceh. Berarti dia bukan orang Aceh. Dia benar-benar orang Aceh. Ya, almarhum, ya saya tidak sebutkan nama beliau. Ya, saya ini asli orang Aceh, tapi banyak sekali mengatakan bukan orang Aceh. Saya sangat tahu bahasa Aceh. Orang berbicara pasti saya tahu. Ya, diingatkan lagi, terkadang saya lupa dengan kalimat-kalimat tertentu, tetapi kalau sudah menyapa, sudah bersama, ya sangat saya tahu. Ya, itu sharing saya hari ini, perjumpaan saya dengan Abi, ya luar biasa. Kami dapat berjumpa di situasi sibuk, kesibukan beliau dan kesibukan saya, kami masih bisa meluangkan waktu untuk kami berjumpa bersama-sama. Ya, begitu loh, Abi. Luar biasa. Kita pernah jumpa di Aceh. Ya. Waktu itu ada 13 gereja yang ditutup di Aceh dan saya bersilaturahmi ke Pangdam waktu itu untuk bagaimana supaya gereja ini dibuka. Jika ada orang Islam minoritas, kemudian masjidnya ditutup, bagaimana perasaan Bapak? Ya, waktu itu saya tanya begitu. Akhirnya
setahun, enggak sampai setahun kemudian 13 gereja ini dibuka kembali. Saya sebagai pendeta, sebagai penginjil, ya memohon kepada beliau agar membuka gereja yang ditutup di Aceh. Jadi sama dengan saya dulu waktu kecil SMP, saya lempar gereja ke PDI. Saya nggak suka dengan orang Kristen. Orang Kristen ini makan babi, padahal babi itu enak sekarang ini. Sama babi, sama babi. Dulu saya tidak suka seperti itu. Haram, nyatanya harum. Jadi coba bagaimana waktu kita jumpa waktu di Aceh itu? Ya, saya berjumpa dengan Abi di Aceh. Kami kurang lebih 10-11 tahun yang lalu. Ya, udah banyak tahun kami berjumpa di Aceh. Ya, sangat senang saya ketemu dengan Abi di Aceh dan kami sharing. Ada satu bapak, kita sharing, cuman sharing. Bapak ini marah sekali. Kita hanya menjelaskan. Dia bertanya, kan dijawab. Ya, tentu jawabannya dan marah sekali. Sampai bapak ini keluar. Karena bapak ini keluar, saya pikir panggil orang gitu. Karena di kampung saya kan di Sigli, ya dia keluar, saya juga keluar. Jadi begitulah perjumpaan saya dengan Abi. Karena itu di kampung saya. Dulu saya tidak terus terang seperti ini. Ya sekarang ya orang sudah tahu, keluarga di Aceh sudah tahu, dia di Malaysia sudah tahu, di banyak tempat sudah tahu. Ya inilah saya. Ya saya tidak bisa nutupi diri saya lagi. Apalagi saya bicara sudah banyak di dunia YouTube. Jadi saya banyak sekali saya bicara, jadi orang sudah mendengar. Inilah. Jadi kalau ada isu-isu mengatakan saya bukan orang Aceh, saya asli orang Aceh. Dan ada isu lain, saya menjual iman saya. Coba jual iman Anda. 100.000 belum tentu orang membayarnya. Ya, dan apa yang saya lakukan, saya katanya dari tim investigasi Muslim, katanya saya ini didanai, disponsori. Saya sudah lihat itu dari pembicaraan tim investigasi Muslim, didanai oleh gereja Bethel. Saya aja nggak tahu anggaran rumah tangga, cara tata gereja Bethel, saya tidak tahu. Saya tidak mengerti. Sudah salah lagi. Saya bicara tentang kota Medan, katanya bisa aja orang Jambi bisa bahasa Padang. Begitu kan? Itu yang saya dengar dari tim investigasi. Ya, saya sudah bicara di YouTube lain dan saya sudah tunjukkan siapa keluarga saya dan siapa nama-namanya. Itulah tentang saya. Inilah diri saya. Saya tidak bisa bohongi lagi. Saya tidak mau abu-abu. Ya, saya mau jelas. Ini diri saya. Ya, ini tentang diri saya. Nah, ya saya punya seorang istri saya dari Jakarta, saya tidak tutup-tutupi. Ya, istri saya asli orang Jakarta suku Betawi. Saya mempunyai dua anak, ya saya tidak tutup-tutupi. Memang itulah saya. Saya tidak mengganggu orang lain, saya tidak menghina, saya tidak mencaci, saya tidak memaki. Karena sifat Tuhan itu pengasih, penyayang, Ar-Rahman, Ar-Rahim, pengasih dan penyayang. Hablun minallah, hablun minan nas, mengasihi Allah berarti mengasihi manusia. Bohong kita mengasihi Allah, kita mencintai Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan, kepada Allah. Kita beribadah kepada Tuhan tapi kita benci orang lain, menyakiti orang lain, mencubit orang lain, apalagi berpikir sangat negatif terhadap orang lain. Ya Tuhan, Injil itu, di dalam Injil tidak mengajarkan sedemikian rupa. Injil mengajarkan kasih itu murah hati, kasih itu sabar, kasih itu mengampuni, ya bahkan berdoa buat musuh aja didoakan. Inilah yang diajarkan oleh Injil. Makanya saya mempercayai Injil itu kekuatan dalam hidup saya. Saya terus kabarkan Injil itu. Injil, kabar sukacita, kabar baik. Tetapi anehnya, Injil ini menjadi monster, menjadi momok buat orang-orang lain. Padahal mengajarkan kasih, mengampuni, ya, berdamai, ya. Bersungut-sungut aja nggak boleh bersungut-sungut. Apalagi menyimpan kebencian, kemarahan. Injil mengatakan boleh marah. Kalau orang salah kan dimarah. Boleh marah tetapi tidak berbuat dosa. Tidak sampai matahari terbenam, ya. Boleh marah karena mengasihi orang itu, menyayangi orang itu. Hanya demikian. Tidak sampai mencubit, apalagi membunuh. Apakah itu sifat Tuhan? Sifat Tuhan hablum minallah, hablum minan nas, ya, mengasihi Allah, mengasihi manusia. Ya, itu yang saya alami dengan Tuhan. Itu juga perjumpaan saya dengan Abi, dan kami berjumpa lagi waktu Abi di penjara. Saya ikuti sidang-sidang.
dan saya datang ke penjara, saya jenguk beliau juga di penjara sampai akhirnya keluar ya. Ya, itu perjumpaan kami dengan Abi. Dan ada rencana kami waktu itu, ada rencana saya ada KKR di Papua, tepatnya di Merauke. Pembicara saya, tapi panitia minta kalau bisa ada 2 hamba Tuhan dari seberang. Ya, saya teringat dengan Abi, makanya saya hubungin Abi untuk atur semua acara KKR itu. KKR itu kebangunan, kebaktian, kebangunan rohani. Pembicara 2 orang, saya dengan Abi. Ya, saya berpikir mungkin beliau season pertama atau saya season pertama, baru beliau season kedua, atau sebaliknya. Itu rencana KKR yang kami akan jalani. Itu cukup ramai orang, ratusan orang, mungkin ribuan orang waktu itu di lapangan gitu ya. Karena beliau tiba-tiba ditangkap. Padahal acara akan dijalani, tiba-tiba beliau ditangkap dan beliau dipenjara. Itu perjumpaan kami, dan selanjutnya kami terus berjumpa sampai saat hari ini. Apalagi kami tergabung dalam tim Murtadin ya. Sayalah salah satunya Murtadin ya, yang berpindah iman, berpindah keyakinan, berpindah agama menjadi pengikut Kristus ya. Karena harus ada bendera, saya bikinlah bendera saya menjadi orang Kristen ya. Itu saya rubah. Saya merubah agama saya baru beberapa tahun ini aja. Tahun-tahun sebelumnya walaupun saya sudah percaya dengan Tuhan, saya tidak ubah agama saya. Tetapi karena saya tidak mau abu-abu, ya sekarang basah sekalian. Ya, terima kasih. Luar biasa, saudara-saudara. Teladan bagi siapapun yang mau masuk Kristen terima Yesus, ya harus berhikmat, dan juga bagaimana setelah Anda kuat di dalam Yesus Kristus, maka Anda harus memperlihatkan diri, bersaksi bahwa sesungguhnya Anda sekarang adalah orang Kristen. Dan pasti saya nggak tanyakan kepada beliau, apakah Anda dianiaya? Nggak usah ditanya itu. Saya itu pertanyaannya ini sekali gitu. Ya, udah pasti dimusuhin, pasti dibenci. Tetapi sekali lagi, walaupun keluarga saya membenci saya, saudara saya. Kemarin saya bertemu dengan kakak saya Umar, sudah 60-an lebih umurnya. Itu tetangga, jadi saudara sepupu dengan saya di Bima sana. Kemarin saya datangin, nangis, anak-anaknya nangis. Dia tetap mengajak saya masuk Islam lagi. Ya nggak bisa kakak, mana yang enak kan jadi orang Kristen, saya bilang gitu. 100% enakan Kristen daripada ikut agama saya yang dulu. Kita ini nggak berzina, nggak mencuri, nggak membunuh, gara-gara nggak sembahyang masuk neraka. Yesus menebus hukum-hukum itu, undang-undang itu, agar kita dimerdekakan. Dan sekarang Indonesia merdeka, 76 tahun Indonesia merdeka. Oleh karena itu kita harus menjadikan salib ini adalah salib kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan tanpa salib. Amen. Tidak ada kemerdekaan tanpa berkorban. Amen. Dia berkorban di atas kayu salib. Itulah kami orang-orang Murtadin sanggup berkorban dengan jiwa, raga, bahkan nyawa, serta apapun yang ada pada kami untuk memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Jadi itu garis yang harus kami ambil. Itu adalah sikap yang harus diambil oleh setiap orang, oleh siapapun di dalam Yesus Kristus. Makanya kami nggak pernah takut. Ya kalau sekedar takut kemanusiaan nanti, ya itu wajar. Tetapi kalau ketakutan itu yang nggak boleh. Ya takut sih boleh, tetapi ketakutan ya itu sesuatu yang menekan mental kita sehingga kita tidak menginjil, tidak memberitakan firman, tidak menjadi saksi. Benar kamu Kristen? Enggak Pak, saya bukan Kristen. Ya, di penjara saya ditekan oleh orang. Kamu yang menghina Nabi saya ya? Enggak kok, saya enggak menghina. Enak aja, saya bilang gitu. Oh, saya mau digampar.
dia tidak menggampar saya. Saya tunggu saja pukulan dari preman-preman ini, tapi nggak sampai. Mungkin Tuhan masih ngasih waktu untuk saya. Dan ketika saya dalam penjara itu, Pak, ya, ada napi baru tidur di belakang saya, umurnya di atas saya, sore ngobrol, pagi meninggal. Saya ketakutan. Tuhan, ngeri sekali ada orang masuk, meninggal langsung, Tuhan. Janganlah saya mati dalam penjara ini. Saya bangga disebut Paulus akhir zaman. Tapi saya tidak mau mati di dalam penjara seperti Paulus 2000 tahun yang lalu. Saya doa begitu. Ternyata masih dikasih umur sampai hari ini. Makanya jangan takut. Jangan takut dengan tekanan apapun. Amen. Dari keadaan, situasi. Bahkan Yesus bilang begini, kalau kamu dianiaya di satu kota, larilah ke kota lain. Ya. Lari, bukan jalan. Nanti pakai mobil. Kabur ke kota lain. Gitu. Kenapa? Karena saudara-saudara kita, terutama orang Bima, orang Aceh itu sama aja. Saudara-saudara saya di Bima itu benci sekali. 2015 saya pulang ke Bima, mau dibunuh. Sama seperti waktu di Aceh itu, mau dibunuh juga. Di Bima saya mau dibunuh oleh keluarga saudara saya. Bahkan kepala desa itu datang ke rumah saya ajak senyum. Enggak disenyumin. Dia itu siswa bodoh yang jadi kepala desa itu. 2 bulan kemudian dimutilasi oleh saudaranya sendiri, dibunuh oleh saudaranya sendiri. Mungkin karena ingin membunuh saya itu. Lalat. Haleluya. Saya tidak akan mundur sedikit pun. Dan saya percaya, kata Yesus, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Amin. Dan itu yang kami rasakan. Ya. Nah, bagaimana pelayanan sekarang dan apa yang sedang kita siapkan? Ya, pelayanan yang saya lakukan, ya, saya jalani terus, tidak berhenti, tidak stop-stopnya sampai saat hari ini. Jakarta COVID, saya tidak melayani di Jakarta. Saya melayani di Sulawesi, di Papua, di Kalimantan. Ya, 3 bulan lalu saya di Kalimantan Timur, suku Dayak. Saya khotbah bicara di hutan. Saya mandi air sungai Hulu Mahakam. Bayangkan air sungai Hulu Mahakam seperti air susu. Saya mandi aja itu. Apa salahnya? Orang Dayak tidak mati, berarti saya tidak mati. Ya, sikat gigi tadinya saya malu-malu, saya pakai aqua. Lama-lama berapa aqua? Di sana 5.000 satu buah aqua. Dan bisa 6.000 aqua di pedalaman sana. Bayangkan berapa botol saya harus habiskan aqua. Akhirnya Hulu Mahakam, sungai Hulu Mahakam, air yang seperti kopi susu saya mainkan, ya. Saya gosok sikat gigi saya bersihkan dengan air seperti itu. Mandi seperti itu, makan. Kalau di Jakarta ada ABCD, di sana makan ya sesederhana mungkin, ya itu dimakan. Saya bicara di rumah sangat sederhana, rumah sangat sederhana. Saya bicara dari rumah ke rumah. Kadang saya masak. Kebetulan saya sangat mengerti masak. Saya punya talenta masak. Saya ajar orang masak. Lewat masakan saya bisa bikin gila orang. Lewat saya masak. Saya bapak-bapak masak, apalagi ibu-ibu ya. Ya, saya harap bisa tidak terpengaruh dengan situasi COVID ini. Ya, dari situ saya terbang lagi ke Papua. Di Papua di pedalaman. Di Kalimantan itu di suku Dayak tidak ada sinyal. Sinyal tidak ada. Saya mau cari sinyal di mana, ya kan? Terbatas dalam banyak hal. Di Papua lagi ada sinyal, kadang-kadang tidak ada sinyal, makanya terbatas di dalam banyak hal, tapi tidak mengurangi rasa sukacita untuk saya melayani. Ini bulan kemarin ini, baru-baru bulan kemarin saya ada di Papua, saya ada di Sentani Jayapura, saya ada di Timika, saya ada di Manokwari. Terakhir saya di Manokwari, ya Tuhan izinkan, ya ini Tuhan izinkan kepada saya kena malaria, menggigil saya kena malaria.
Tapi puji Tuhan, ada salah satu dokter di Merauke, namanya dokter Bapak Simatupang. Lewat beliau kasih obat malaria dari Papua, ya. Dan saya tebus, saya ambil, hari ketiga langsung dia diam, langsung saya segar, langsung saya kuat sampai saat hari ini. Ya, jadi COVID, situasi apapun tidak mengurangi rasa sukacita saya untuk melayani Tuhan. 4 bulan lalu saya ada di Toba, Samosir. Saya ada keliling tanah Batak, Toba, Samosir, Porsea, Borbor. Saya keliling itu di gunung-gunung. Itu inang-inang, opung-opung, masa tidak tahu bahasa Indonesia. Saya bicara interaksi. Sekarang kebetulan saya tahu masak, jadi ada ilmu masak saya, ada gunanya juga. Ya, saya sangat suka masak. Saya bukan orang Manado, suruh masak Manado, saya sangat tahu. Saya bukan orang Padang, suruh saya masak Padang. Ya, puji Tuhan, alhamdulillah saya tahu itu masak Padang. Saya mengerti masak rendang, saya mengerti masak kalio, saya tahu apalagi masak jengkol. Saya sangat tahu. Jadi berbagai macam masakan saya tahu, apalagi masakan Aceh saya tahu. Mungkin lewat talenta itu saya juga dapat mengabarkan kabar baik, kabar sukacita. Ya, saya bicara di banyak tempat. Papua itu mulai dari Sorong, Jayapura, Yaukimo, Biak, Manokwari, Waropen, Merauke, lembah, gunung. Saya ada di sana. Makan ubi, keladi, pisang. Ubi, keladi, pisang. Bapak Ibu belum pernah tidur di tanah kan? Saya tidur di tanah, bukan di ubin, bukan di lantai, di tanah. Di tanah itu rumah ada atapnya, tetapi tidak ada pintunya. Pintunya aja tidak ada, jendela tidak ada. Di tanah saya alami berhari-hari dan mengikuti minggu. Saya alami itu. Makan apa adanya. Kalau saya mau enak, ya di Jakarta sangat enak. Bisa apa aja sih dilakukan. Tapi saya ada di sana. Di Papua Nugini sana. Saya ada di Montagen, Hagen, Tari, Mindi, Le, Araport, Bosmi. Saya ada di sana. Apakah saya jadi kapok? Tidak, saya tidak kapok-kapok. Suruh pergi lagi, saya akan pergi. Belum lagi suhu yang sangat ekstrim, ya. Kalau kita ke Sorong sangat panas sekali di Sorong. Kalau kita di gunung dingin sekali, suhu sangat dingin. Saya alami. Sampai masuk ke tulang, sum-sum tulang-tulang itu saya alami. Apakah menciutkan semangat saya melayani? Tidak, tidak. Kadang-kadang pulang tidak ada yang dibawa. Sebulan, 2 bulan melayani tidak bisa bawa uang, tidak bisa bawa apa-apa. Karena sangat sederhana, jemaat sangat sederhana. Ya, ada uang dapat dipakai dengan fasilitas. Saya alami itu. Tetapi apakah saya kapok? Tidak. Ada orang lain mengatakan saya dibayar, didanai. Saya punya organisasi. Organisasi saya belum pernah membayar kepada saya 1 juta. Jangankan 1 juta, 100.000 saya belum pernah didanai oleh organisasi saya. Menciutkan semangat saya? Tidak. Saya tetap berjalan. Bagaimana saya lakukan? Saya beli baju di Tanah Abang. Saya beli 35.000, saya jual 50.000. Saya beli 70.000, 75.000, saya jual 100.000. Keuntungan itulah yang menjembatani pelayanan-pelayanan yang saya lakukan. Bawa istri, sekali terbang, bawa istri 2 tiket. 2 tiket, pulang pergi sudah berapa? Kadang-kadang saya tidak mengerti. Berapa tiketnya ya? Nanti bagaimana ya? Kalau saya pikir-pikir begitu capek. Jalan hanya melangkah. Firman Tuhan katakan, pergi beritakan Injil. Dari Yerusalem, bahkan seluruh Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Dan inilah yang sedang saya lakukan sampai sekarang. Saya pergi, bagaimana caranya kadang saya tidak tahu. Bagaimana ongkos saya tidak tahu. Saya hanya jalan. Betul, Allah Immanuel. Allah menyertai. Betul, Allah menyertai saya sampai saat hari ini. Teman-teman saya penginjil mereka heran. Kok Pak Ayudin sudah ke sana? Bulan ini sudah di sana. Bulan ini di sana. Bagaimana caranya saya tidak tahu. Yang jelas Allah Immanuel. Dia menyertai saya sampai saat hari ini. Ya, puji Tuhan, Tuhan baik. Anak-anak saya bertumbuh kuat, sehat. Mereka bisa sekolah SD, SMP, SMA, bahkan sarjana. Kedua anak saya bisa sarjana dengan baik. Bagaimana caranya saya tidak tahu. Yang jelas Tuhan telah menyertai saya sampai saat hari ini. Tidak sabar. Saya terus ingin membicarakan tentang kabar baik, kabar sukacita. Saya ada di Aceh. 5 tahun saya setelah tsunami saya ada di Aceh. Saya terus berbicara. Orang bertanya saya jawab. Tetapi orang tidak bertanya saya diam. Saya tidak terlalu mengekspos diri saya. Orang bertanya begini, baru saya jawab. Tidak sabar saya aja. Dan puji Tuhan, Tuhan jumpakan saya dengan orang-orang percaya yang sangat luar biasa. Ya, sekarang banyak sekali saya temui orang Aceh, orang Madura, orang Padang,
orang Bugis, Makassar. Saya jumpa langsung, interaksi langsung sama saya. Mereka bertanya, mereka nggak mengerti. Saya coba jawab. Akhirnya mereka percaya dengan Tuhan. Ya, begitu banyak sekarang orang-orang datang percaya dengan Tuhan. Apalagi lewat media Zoom ini, lewat YouTube. Ya, saya banyak bicara di YouTube. Ini saya Aliudin yang sangat sederhana. Banyak lagi teman-teman yang lain, A, B, C, D, si Herman, si Budi, Ibu Wati, Ibu Erna. Banyak sekali orang-orang berbicara di dunia YouTube. Mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Lalu kadang-kadang ada komentar-komentar itu orang dungu-dungu. Aliudin orang dungu. Inilah saya orang dungu yang percaya dengan Tuhan. Dan banyak orang dungu-dungu yang lain percaya dengan Tuhan. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami mengalami Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan. Kami tidak berpikir sekarang negatif sedikit aja dijauhkan oleh Tuhan. Hati niat negatif dijauhkan oleh Tuhan. Nah, inilah pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan lewat tuntunan Roh Kudus. Roh Tuhan yang saya dapat rasakan, dapat saya kecap, saya dapat nikmati. Dulu saya tidak tahu Tuhan, saya pikir Tuhan itu patung. Saya dapat rasakan Tuhan. Dia roh. Menyatu dengan roh saya, menyatu dengan jiwa saya, menyatu dengan pikiran saya. Dia yang membantu mengajar saya setiap hari, setiap waktu. Banyak hari-hari saya jalani penuh sukacita sampai saat hari ini. Ya puji Tuhan, isi saya juga percaya dengan Tuhan. Dia sungguh-sungguh dengan Tuhan. Anak-anak saya, kedua anak saya, dia sungguh-sungguh dengan Tuhan. Anak saya yang laki-laki usianya 29 jalan 30 tahun. Yang perempuan jalan 28 jalan 29 tahun. Dan isi saya sekarang usianya sudah 55 tahun. Dan saya sekarang usia saya rahasia. Yang jelas saya penuh sukacita dengan Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan hati yang gembira adalah obat. Tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Berapa banyak orang terintimidasi dengan sakit penyakitnya karena sakit hati, karena kecewa. Tuhan tidak mengajarkan untuk orang sakit hati, untuk orang kecewa. Tuhan ajar bersukacita, Tuhan ajar mengucap syukur di dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki oleh Allah, yang dikehendaki oleh Tuhan itu di dalam Kristus Yesus. Itu yang Tuhan mau, kita terus mengucap syukur. Firman Tuhan di ayat yang lain mengatakan, pencobaan yang kita alami tidak melampaui batas kemampuan kita manusia. Pasti Tuhan menopang, Tuhan menolong. Saya sangat yakin dan percaya sampai saat hari ini Tuhan menolong saya, Tuhan menuntun saya. Sehingga saya dapat bersuara, bersukacita. Di situasi COVID ini tidak menciutkan semangat saya untuk mengikrarkan, untuk mengkobarkan kabar baik, kabar sukacita. Nah ini buktinya. Saya bicara hari ini lewat media YouTube ini, ya inilah menunjukkan saya bersukacita dengan Tuhan. Saya melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Apa yang dikehendaki Tuhan? Firman Tuhan ayat lain mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain-lain akan ditambahkan. Pertanyaannya, kemana saya mencari? Kemana kita mencari? Dalam hidup kita, dalam pikiran kita. Kita melakukan kehendak Tuhan. Kita tidak melakukan salah, kita tidak melakukan dosa, kita melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Mengabarkan kabar baik, kabar sukacita, maka yang lain-lain akan ditambahkan. Betul, Bapak Ibu, Saudara kekasih dalam Kristus dimanapun Anda berada, baik orang-orang yang melayani, pendeta, penginjil, hamba Tuhan, orang-orang Kristen, orang-orang Muslim, siapapun Anda yang mendengarkan suara saya, agama pun, apapun Anda, saya sangat sibuk dengan Tuhan dan Tuhan sibuk dengan saya sampai saat hari ini. Ya. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak mengubah nasib suatu kaum sebelum orang itu mengubah dirinya. Bagaimana Anda bisa diampuni kalau Anda tidak mengampuni? Amen. Bagaimana mungkin Anda menampakkan nama baik sementara apa perbuatan Anda selalu tidak baik sehingga Anda merusak nama Anda sendiri. Saya boleh dimusuhi sama siapapun, tetapi pegangan saya tetap kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang memegang hidup saya, yang menolong, menopang setiap hari, setiap waktu. Selalu berharap kepada Tuhan. Amen. Dan saya berharap bahwa itu juga yang menjadi bagian dari Anda untuk mengubah hidup Anda, bahkan masuk ke
keinginan-keinginan WA, bahkan lewat komentar-komentar di YouTube, saya mau masuk Kristen, tapi saya takut dengan keluarga saya. Ya saya hubungi alamat itu, nama orang itu, dan akhirnya menghubungi istri saya, bahkan sebentar lagi akan ada orang yang mau terima Yesus Kristus. Ya, makanya live siang hari ini memang agak ringkas waktunya, ya sudah 39 menit, 40 sampai 45 menit kita akan bersama dengan Pak Aliudin. Kita minta statement kepada saudara-saudara yang ingin masuk Kristen. Apa saran-saran Pak Murtadin Serabi Mekah agar mereka berani juga menghadapi keluarganya? Silakan hambanya. Ya, saran saya bagi yang mengalami Tuhan, yang mempercayai Tuhan, ya. Sekali lagi saya tidak bicara tentang agama ya. Agama Kristen tidak menyelamatkan, agama Kristen tidak menyelamatkan. Agama yang lain tidak menyelamatkan, tapi Tuhan. Isa Al-Masih, Kristus itu, Yesus itu, dia yang menyelamatkan. Dia katakan di dalam Injil, dia katakan, marilah yang letih, yang lesu, dan yang berbeban berat, datanglah kepadaku, maka aku akan memberi kelegaan. Coba bayangkan manusia mana yang berani mengatakan demikian? Nabi mana? Rasul mana? Tidak ada. Hanya Isa Al-Masih. Dia tidak minta didoakan, ya, karena dia sang penyelamat, dia juru selamat. Bagi Anda dimanapun Anda berada, yakini iman Anda, rasakan Tuhan itu, nikmati Tuhan itu, maka Anda tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya menceritakan tentang Tuhan. Ada aja hal-hal yang baru Tuhan singkapkan, Tuhan beri pengertian dalam pikiran, dalam perasaan, dalam hati, dalam hidup, karena kita merasakan Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Maka tidak peduli dengan apapun. Saya tidak peduli dengan warisan. Saya tidak dapat warisan, tidak apa-apa. Saya tidak peduli dengan sanak famili, keluarga mau marah, mau benci, mau caci, mau maci. Ya, yang jelas saya tidak pernah marah. Saya tidak pernah memaki, saya tidak pernah mencaci, karena itu yang Tuhan ajarkan. Jadi siapapun Anda saat hari ini yang menyaksikan suara saya ini, ya nikmatilah Tuhan, rasakan Tuhan. Percayalah dengan Tuhan. Nah, dia hadza siratul mustaqim, dia petunjuk jalan yang lurus ya. Dia Imam Mahdi, dia akan datang nanti menghakimi di dunia dan akhirat. Percayalah, yakin dengan iman ya. Saya jalani bertahun-tahun hidup saya, iman saya, percaya saya, dan pelayanan saya bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan pertemukan saya dengan banyak orang yang tidak masuk akal saya. Dari kelas yang sangat rendah sampai yang kelas yang sangat-sangat luar biasa. Inilah Tuhan perjumpakan ya. Tuhan juga perjumpakan saya dengan orang-orang seberang, orang-orang ya Muslim yang lain. Ya, saya sharing ya. Mereka yang membuka hati, mereka akan senang. Mereka terus mengimani, mereka percaya, dan sampai saat hari ini saya jumpai begitu banyak sekali orang yang saya jumpai, belum lagi teman-teman yang lain, belum lagi Abi Saifuddin Ibrahim, belum lagi teman-teman saya yang lain ABCD. Mereka berjumpa dengan banyak orang, mereka membina banyak orang. Saya aja bertanggung jawab juga dengan orang-orang yang saya bina, orang-orang yang dekat dengan saya, orang-orang yang berhubungan dengan saya. Saya interaksi dengan mereka, dan mereka tetap bertahan, mereka tetap kuat, mereka tetap sabar, dan mereka disertai Tuhan, mereka dilindungi Tuhan. Ya, saya dapat membuktikan karena saya melihat mereka. Dan luar biasa, yang luar biasa lagi, orang Iran. Saya bertemu dengan orang Iran yang percaya dengan Tuhan. Orang Irak percaya dengan Tuhan. Orang Arab ini percaya dengan Tuhan. Kenapa saya tahu? Saya berjumpa langsung, saya interaksi dengan mereka langsung. Ya, kebetulan saya tidak sempurna dengan bahasa Inggris, ya, tapi saya mengerti bahasa Inggris. Dengan bahasa Inggris saya yang patah-patah, saya berjumpa dengan mereka, saya sharing dengan mereka. Saya terharu
dengan orang-orang yang sungguh-sungguh datang dengan Tuhan, walaupun tertekan, walaupun teraniaya. Ada saya jumpai beberapa orang, ya saya lihat langsung dengan mata kepala saya sendiri, dan tetap mereka bertahan sampai saat hari ini. Makanya Tuhan muliakan mereka, Tuhan lindungi mereka, ya, keluarganya bahagia, anak-anak bertumbuh kuat, sehat, cerdas, pintar. Tadinya ada juga orang yang terpuruk, usahanya bangkrut, terpuruk, tapi karena mereka yakin dengan Tuhan, Tuhan ubah usaha menjadi berkembang sangat luar biasa. Bahkan di situasi COVID pun mereka dapat bersukacita. Inilah orang yang terus bersama-sama dengan Tuhan. Ya, saran saya buat rekan-rekan, saudara-saudara saya yang seiman dengan saya, teruslah, tetap teguh. Jalani hidupmu dengan Tuhan. Jalani padang gurunmu, masalahmu, persoalanmu, sakit penyakitmu, ekonomimu dengan Tuhan, maka engkau dapat tersenyum, engkau dapat bersukacita. Tuhan tidak pernah ingkar dengan janjinya. Janjinya ya dan amin. Makanya saya sangat percaya janji Tuhan terus menyertai dalam hidup saya. Apapun yang terjadi sekarang, sekali Yesus, tetap Yesus sampai selama-lamanya. Wah, luar biasa saudara-saudara. Tak terasa sudah hampir 1 jam kita bersama dengan Nurtadin Serambi Mekah yang selama ini diragukan oleh orang, bahkan nggak mungkin orang Aceh masuk Kristen. Tetapi saya juga masih ada turunan darah Aceh. Amin. Ada turunan darah Aceh, makanya ya lihat hidungnya. Lihat hidung Pak Aliudin, itu hidung Aceh. Tapi kulitnya juga sama, Bi. Iya, kulitnya ya gelap-gelap lah. Baik saudara-saudara, tanpa memperpanjang lagi obrolan kita bersukacita dan bergembira, dan kita dikuatkan dengan kesaksian hamba Tuhan yang luar biasa ini, yang tetap melayani Tuhan dengan apa adanya. Dan tadi saya sudah sampaikan nomor rekening beliau di chatting, di paling di atas itu, kalau mau menolong beliau, membantu beliau, dan pasti saya juga akan membantu beliau, ya doa. Doa pasti. Terima kasih.